Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kasih yang dikasihi Tuhan. Semoga damai sejahtera Allah selalu beserta kita. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dampak dari virus corona yang menyebabkan pemerintah harus mengambil satu keputusan, yaitu memerintahkan kepada kita untuk tinggal di rumah. Sebagian besar dikenal dengan nama lockdown. Bapak Ibu terkasih, pemerintah meminta kita tinggal di rumah sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai berkembangnya virus corona. Sekaligus juga agar negara kita terbebas dari corona. Namun Bapak Ibu terkasih, berapa banyak orang yang merasa jenuh tinggal di rumah. Yang biasanya dia beraktivitas di luar, saat ini dia harus tinggal di rumah. Oleh karena itu kejenuhan pasti terjadi. Bapak Ibu terkasih, hari ini saya mengambil satu tema, indahnya kebersamaan. Saya ambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Saya bacakan untuk saudara. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara kasih, firman Tuhan berkata, kalau kita berkumpul bersama dengan rukun, alangkah baik dan indahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, di dalam kesempatan kita yang tidak boleh keluar, di dalam mengikuti anjuran pemerintah agar kita tinggal di rumah, mari kita lihat dari sisi positifnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat manfaat kita tinggal bersama di rumah. Yang pertama yang ingin saya katakan, dengan kita ada kebersamaan di rumah mendatangkan satu kekuatan. Pengkhotbah 4 ayat 12 dikatakan, bila mana saudara sendiri dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan, tetapi 3 lembar tidak mudah untuk diputuskan. Bayangkan Bapak Ibu terkasih, kalau kita mempunyai sapu lidi hanya 1 batang, tidak ada gunanya. 2 batang masih mudah dipatahkan. Tapi kalau sapu itu, lidi-lidi itu dijadikan 1 dalam jumlah yang cukup banyak. Yang pertama tidak mudah dipatahkan. Yang kedua ada satu kekuatan untuk membersihkan jalan, untuk menyapu jalan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita berkumpul bersama dengan rukun, ada satu kekuatan. Firman Tuhan berkata, kalau 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, pada saat kita bersama di rumah, mari kita bersama-sama manfaatkan kesempatan itu. Kita bersama-sama berkumpul, kita sama-sama memuji Tuhan, kita berkumpul dalam nama Tuhan, sehingga Tuhan hadir. Dengan kebersamaan itu mendatangkan satu kekuatan untuk mengundang Tuhan agar Tuhan hadir. Yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih, manfaat apa dari kebersamaan itu? Kebersamaan itu mendatangkan berkat. Dikatakan tadi di Mazmur 133, seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun. Artinya apa? Menjadi berkat bagi anggota keluarga. Bapak Ibu Saudara kasih, yang tadinya mungkin kita masing-masing sibuk dengan kegiatan masing-masing. Sekarang dengan kita berkumpul, kita bisa saling berbagi cerita, kita bisa mengakrabkan satu dengan yang lain, kita bisa bercengkrama satu dengan yang lain. Artinya itu sudah mendatangkan satu berkat bagi keluarga kita. Juga menjadikan berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi famili kita, bagi siapapun juga yang ada di rumah kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara kasih, manfaat dari kebersamaan adalah mendatangkan damai sejahtera. Dengan kita berkumpul, dengan kita memuji Tuhan, dengan kita menyebut nama Tuhan, dengan kita membaca firman Tuhan, ada damai sejahtera di dalam keluarga kita. Dengan kita saling bercengkerama, dengan kita saling bercerita, dengan kita saling bicara satu dengan yang lainnya, ada damai sejahtera di dalamnya. Dan yang terakhir adalah dengan kebersamaan itu
mendatangkan kebersamaan itu sendiri. Yang mungkin tadinya karena sibuk, yang satu makan di luar, yang satu makan di rumah. Dengan ada kebersamaan ini Bapak Ibu Saudara kasih, mungkin kita bisa makan bersama di satu meja. Mungkin sambil makan itu kita saling merasakan kasih sayang satu dengan yang lainnya. Ada beberapa manfaat yang kita rasakan dengan kita tinggal di rumah bersama. Asal dengan rukun. Dan firman Tuhan tadi dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dengan kita bersama, dengan kita tinggal bersama dengan rukun, Tuhan memerintahkan ke dalam keluarga yang hidup dalam kebersamaan itu, berkat dicurahkan kepada mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dalam usaha membangun kebersamaan yang kuat di dalam keluarga. Yang pertama adalah memiliki sifat hidup bersama. Apa artinya memiliki sifat hidup bersama? Bapak Ibu Saudara kasih, di dalam kebersamaan, di dalam keluarga yang rukun, yang pertama harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Yang kedua apa? Saling mendoakan, saling memberi motivasi dan saling melindungi. Itulah ciri-ciri orang yang hidup bersama dengan rukun. Sebaliknya janganlah kita saling fitnah satu dengan yang lain di dalam satu keluarga. Jangan saling menjelek-jelekan anggota keluarga. Dan terlebih lagi jangan saling menjatuhkan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, menjadi berkat bagi anggota keluarga kita, bukan menjadi batu sandungan. Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Bapak Ibu Saudara kasih, dengan kita berkumpul bersama, sebaiknya kita harus menjadi berkat bagi keluarga kita. Dengan kita saling memperhatikan, dengan kita saling mendoakan, artinya kita menjadi berkat. Jangan menjadi batu sandungan. Jangan saling menfitnah, jangan saling menjelek-jelekan satu dengan yang lain, yang akibatnya kita menjadi batu sandungan. Efek dari itu Bapak Ibu Saudara kasih, kita bukan memuliakan Tuhan, tapi justru menjatuhkan Tuhan. Di 2 Korintus 6 ayat 13, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, semua supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Jangan menjadi batu sandungan bagi keluarga. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara kasih, menyatakan dan mengatakan kasih. Di dalam keluarga kita pada saat kita bersama-sama di rumah, mari kita nyatakan kasih kita. Dan setiap saat yang keluar dari mulut kita adalah kasih. Bukan menjelekkan, bukan sumpah serapah, bukan hal-hal yang tidak baik bagi keluarga kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mengajak di dalam kesempatan kita bersama-sama di dalam keluarga ini, di dalam kesempatan kita yang tidak boleh keluar karena mengikuti anjuran pemerintah dalam rangka memutus virus corona. Mari kita manfaatkan, mari kita lihat bahwa di dalam kebersamaan itu ada sesuatu yang dapat kita nikmati dan ada berkat Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, kebersamaan itu sesungguhnya indah. Apabila kita bisa melihat dengan mata batin kita, dengan rohani kita yang jernih. Kita berpikiran positif di dalam kita berkeluarga. Di dalam kita tinggal bersama di rumah. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bersama-sama manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini, agar kebersamaan kita membawa berkat, membawa manfaat bagi keluarga kita, terlebih lagi agar berkat Tuhan betul-betul dicurahkan kepada kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau sudah memberkati kami dari pagi hingga saat ini. Dan kalau saat ini Engkau sudah menyatakan kepada kami bahwa di dalam kebersamaan itu ada sesuatu yang indah. Dan terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menyatakannya ke dalam diri kami.
Engkau sudah memberitahunya kepada kami bahwa manfaat-manfaat kebersamaan itu dan apa yang harus kami laksanakan di dalam kebersamaan ini. Terima kasih Tuhan, bimbing kami terus, bantu kami terus ya Tuhan. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati saudara.